Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan sharing tentang aturan dalam memodeling menggunakan aplikasi Blender. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat bangku anak sekolah ya, yang masih berbahan kayu. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai tutorialnya. Sebelum kita masuk ke aplikasi Blender, teman-teman harus mempersiapkan objek gambar yang mau ditiru. Nah, gambar yang akan saya tiru kan adalah bangku ya, bangku anak sekolah. Nah, silahkan kalian bisa download gambarnya, contoh gambarnya di Google Image. Nah, itu banyak banget ya contoh-contoh gambar bangku. Nah, kalau sudah teman-teman temukan gambarnya, baru kita buka aplikasi Blendernya. Nah, di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara memasukkan contoh gambarnya ke dalam aplikasi Blender. Nah, caranya sangat mudah sekali. Teman-teman masuk ke tampilan kanan atas. Nah, di sini ada editor type. Nah, ini diklik ya. Kemudian teman-teman pilih image editor. Oke, kalau sudah, klik bagian kanan open. Nah, silahkan teman-teman cari gambar yang sudah di-download tadi barusan. Taruhnya di sini tadi. Nah, ini bangkunya. Nah, ini gimana caranya buat munculin gambar di Blender? Nah, di sini ada mode-modenya ya. Di sini ada mode detail. Ini icon, terus yang paling ujung adalah munculin gambar. Nah, di sini saya pilih gambar bangku. Saya masukkan. Nah, nanti akan muncul nih di bagian kanan atas. Nah, di sini kita akan lebih mudah dalam memodeling objek yang akan kita tiru. Oke, kalau sudah, baru kita langsung mulai ya. Oke, untuk peraturan pertama dalam memodeling itu, teman-teman harus merasakan bagaimana tukang kayu membuat bangku ini gitu. Jadi untuk membuat bangku ini, yang paling pertama adalah dudukannya. Nah, dudukannya dulu ya kita buat. Berarti kita buatnya dari objek kubus, dari cube. Ini kita tipisin ya kubusnya dengan cara tekan S kemudian tekan Z. Oke, seperti ini. Ini kira-kira saja untuk menipiskannya. Oke, kemudian ini kita ke atasin dulu ya, ke atasin dikit, karena nanti kan di bawahnya kita buat kakinya ya, kaki kursinya. Oke, sudah. Kemudian baru kita akan membuat bagian kaki sebelah depan ya, kaki kanan depan sama kaki kiri depan. Oke, kita buatnya menggunakan kubus juga, berarti tekan Shift A, pilih mesh, kemudian pilih cube. Nah, karena di sini tipisnya itu seperti ini ya, tipisnya itu berbeda dengan yang di atas. Jadi dia tipisnya itu bagian samping. Berarti kita akan kecilin dulu kubusnya dengan cara tekan S. Oke, kemudian kita taruh sini dulu ya. Kemudian kita panjangin, tekan S, tekan Z. Panjangin ke atas ya. Ke atas dan ke bawah. Oke, di sini kita akan masuk ke tampilan front dengan cara tekan 1 pada numpad.
Oke, di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa pasin kakinya. Ini kepanjangan berarti kakinya. Oke. Teman-teman juga bisa masuk ke mode tampilan. Teman-teman juga bisa ke edit mode ya untuk memendekkan kakinya. Masuk ke edit mode, kemudian pilih face mode. Nah, kemudian klik bagian bidang yang mau dikecilin, mau dipendekin. Nah, ini tinggal pilih move tool, tarik ke bawah seperti itu ya. Oke, seperti ini. Ini sepertinya kurang ke atas ya untuk dudukannya, kurang tinggi kakinya. Coba kita lihat. Nah, ini udah pas. Berarti kita naikin lagi kakinya. Masuk ke mode front. Jadi masuk ke edit mode dulu untuk memilih bidang yang bagian atas. Tujuannya biar bisa digeser ke atas ya. Kemudian masuk ke tampilan front. Tekan 1 pada numpad, kemudian tinggal kita pasin dengan bagian dudukannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau tukang kayu buat itu biasanya dalam membuat bangku itu terpisah-pisah ya, tidak langsung satu objek kayu tiba-tiba jadi bangku. Jadi terpisah-pisah, terbagi-bagi, ada yang bagian dudukannya, ada yang bagian kakinya, seperti itu. Oke, nah ini kita taruh sini. Nah, di sini agak lebih ke dalam ya kakinya. Nah, kita taruh sini. Oke, mungkin kira-kira saja. Nah, baru setelah itu kita tipisin ya. Dengan cara tekan S, tekan X untuk nipisin dari samping. Oke. Kalau terasa terlalu tipis, ditebelin lagi. Nah, ini di sini teman-teman bisa kira-kira ya proporsinya seperti apa. Kalau misalkan proporsinya masih kurang, bisa teman-teman kecilin, tebelin, pendekin. Oke, ini mungkin sudah pas ya. Oke, lanjut. Nah, untuk bagian yang sebelahnya tinggal diduplikat saja dengan cara klik kiri bagian objek kakinya, kemudian tekan Shift D ya, Shift D pada keyboard. Nah, kemudian tekan sumbu X, tekan X pada keyboard biar sejajar dengan sumbu X. Oke, kalau sudah klik kiri, nah kita lihat lagi di tampilan front. Nah, ini harus sama ya bagian kanan dan kiri proporsinya. Jadi kalau bagian kirinya itu kedalamannya seperti ini, yang kanan juga sama. Oke, sudah. Sekarang tinggal bagian yang belakangnya nih. Nah, yang bagian belakangnya biar sejajar dengan depannya itu sangat mudah. Nah, teman-teman tinggal seleksi kedua kakinya, ya kan? Kemudian tekan Shift D lagi untuk duplikat, Shift D. Nah, biar sejajar berarti sumbunya adalah sumbu Y, berarti tekan tombol Y pada keyboard. Oke. Nah, ini tinggal dipasin aja sebenarnya dengan belakangnya. Nah, kalau sudah, ini kan karena kaki bagian belakang ini sampai ke atas ya. Ya kan, sampai ke sandarannya, berarti kita tinggal panjangin aja. Caranya gampang, berarti ini
Ini kita hapus saja berarti ya, karena nanti akan kita duplikat dari yang bagian samping sebelah sini. Nah, ini kita masuk ke edit mode, kemudian pilih face. Nah, setelah itu pilih bidang yang bagian atas, kemudian pilih move, baru geser ke atas. Kita masuk ke tampilan samping ya, tekan 3 pada numpad, 3 numpad pada keyboard. Nah, ini dipasin kira-kira saja. Oke, sudah. Nah, di sini kan di gambarnya itu sandarannya agak miring ya. Sandarannya agak miring, berarti ini kita potong, bagian sini kita potong dengan cara tekan Ctrl R pada keyboard. Nah, kemudian klik kiri, geser ke atas potongannya sedikit. Oke, di sini. Kalau sudah, bagian kita masuk ke edit garis ya. Nah, ini bagian atasnya itu, garis atasnya digeser ke belakang. Nah, seperti ini. Baik, jika sudah, baru kita akan membuat duplikat untuk kaki belakang yang sampingnya. Yang sebelah kanan ya, kaki sebelah kanan bagian belakang. Ini masuk ke objek mode dulu. Ini perlu kalian ketahui ya, jika kalian masuk ke edit mode, ini kan masuk edit mode ya, kemudian kalian membuat objek di sini. Misalnya saya di sini tekan Shift A. Nah, kemudian pilih cube. Maka objek ini, objek yang saya buat ini masuk ke dalam objek kaki yang bagian kiri. Jadi saat saya masuk ke objek mode lagi, nah nanti otomatis dua-duanya si kubus yang baru kita buat masuk ke objek yang kaki sebelah kiri. Nah, ini salah ya. Jadi kalian sebelum membuat objek, pastikan kalian keluar dulu ke objek mode dulu ya. Kalian kembali ke objek mode dulu, baru setelah itu tekan Shift A, kemudian bikin objek lagi seperti itu. Oke, paham ya? Oke, ini kita tinggal duplikat saja. Berarti sebelum kita duplikat, kita masuk ke tampilan samping. Nah, ini dipasin ya dengan bagian ujungnya, ditempelin. Nah, seperti ini. Nah, ini harus nempel ya. Oke. Kalau sudah nempel, baru tekan Shift D, kemudian tekan X biar sejajar. Tekan sumbu X ya, atau tekan X pada keyboard. Oke, nah ini tinggal kita sejajarin bagian depannya. Untuk bagian kaki kanan belakang ya, caranya tekan Ctrl 1 pada numpad, Ctrl kemudian 1 pada numpad. Ini kebalikannya dari front ya, berarti back. Nah, ini disamain sama bagian depannya. Oke, disejajarin ya. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke bagian sandarannya. Oh ya, sebelum kita masuk ke sandaran, di sini saya kasih tahu juga peraturan dalam memodeling. Jadi dalam memodeling itu objek itu tidak selalu sempurna ya. Jadi tidak kaku seperti ini. Ini kan objeknya kaku ya. Maksudnya kaku di sini. Jadi objek kotak ini, kubus ini, di ujungnya itu lancip. Nah, seperti ini nih, lancip. Nah, ini sebenarnya tidak boleh karena setiap objek itu tidak ada yang sempurna. Jadi pasti ada lekukannya. Nah, berarti kita buat
kita buat kotak ini, kubus ini, bagian pinggir-pinggirnya ini tidak lancip, tidak kaku seperti ini. Caranya gimana? Nah, kita menggunakan namanya fitur subdivision surface. Oke, kita mulai dulu ya dari dudukannya dulu. Kita klik kiri dudukannya, kemudian masuk ke lambang atau gambar yang seperti ini. Kemudian klik add modifier. Nah, itu di bawah ada namanya subdivision surface. Kita klik. Nah, saat diklik nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalian jangan khawatir karena fungsinya subdivision surface itu untuk menambah halus objek yang akan kita buat. Di sini kalian akan muncul bagian propertiesnya. Nah, viewport ini untuk menambah halus objek 3 dimensinya. Nah, ini kalian tambahkan ya untuk level viewportnya. Nah, kita buat value-nya, nilainya adalah 3. Rendernya adalah 2. Jangan terlalu banyak ya. Kalau banyak, semakin banyak semakin berat nanti aplikasinya. Oke, kalau sudah, nah gimana caranya dari yang tadinya berbentuk kotak sekarang kok jadi bulat gitu? Nah, itu mudah sekali. Kalian masuk ke edit mode dengan cara tekan tab pada keyboard. Oke, sudah. Kalau sudah, teman-teman silahkan menggunakan shortcut multicut ya. Menggunakan multicut dengan cara tekan Ctrl R pada keyboard, kemudian tinggal digeser-geser aja nih garisnya. Nah, klik kiri bagian sini, geser. Oke, kemudian sama bagian kanan juga, Ctrl R. Oke, kemudian bagian depannya juga sama. Jadi untuk membentuk lagi kalian harus menggunakan multicut. Nah, seperti ini. Bagian pinggirnya juga sama. Oke. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Kita masuk ke objek mode lagi. Nah, ini udah selesai ya. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi objeknya itu tidak kaku ya. Ini lebih realistis. Agak ada melengkungnya di bagian dudukannya. Nah, ini sama halnya dengan bagian kakinya juga dibuat seperti itu. Ini adalah peraturan dalam memodeling ya. Jadi tidak ada objek yang sempurna, itu pasti ada bagian lekukannya. Dengan cara menggunakan subdivision surface kalau di Blender, kalau di aplikasi yang lain juga pasti ada ya, dalam membuat objek itu tidak kaku dan lebih realistis. Oke, kita lanjut. Ini saya akan ubah dulu. Saya akan gunakan subdivision surface dulu untuk kaki-kakinya. Oke, untuk bagian kanannya, kaki kanan depan dan kaki kanan belakang ya. Ini kaki kanan dari penglihatan saya ya. Karena kaki kanan depan dan belakangnya sudah selesai, ini kita apply dulu. Cara apply-nya, bagian propertiesnya itu ada panah. Ya kan ya, ada panah di sebelah icon close.
Nah, di sini ada panah ke bawah, kalian klik apply. Oke, sama halnya juga yang kaki belakang di apply juga. Sama yang dudukannya juga tadi sama ya, apply juga. Oke, kalau sudah, karena bagian kaki kirinya itu sama ya dengan yang kaki kanan, ini saya hapus saja. Jadi langsung saya duplikat dari yang kaki kanan. Saya shift D lagi, kemudian tekan tombol X pada keyboard. Nah, ini kenapa saya hapus ya, saya ulang lagi. Saya jelaskan dulu, takutnya kalian belum paham. Ini kan sudah jadi sebenarnya ya kan. Nah, ini kan harus dikasih subdivision surface juga biar objeknya itu tidak kaku, ya kan? Biar ada lekukannya. Berarti kan dikasih subdivision surface juga. Nah, biar nggak kelamaan, karena kaki kirinya itu sama dengan kaki kanan, ini saya hapus saja. Tinggal saya duplikat aja bagian kanan yang sudah selesai. Seperti itu ya maksudnya ya. Oke, ini saya shift D lagi, shift D, kemudian tekan tombol X biar sejajar. Nah, ini tinggal dipasin proporsinya dengan cara masuk ke tampilan front, tekan 1 pada numpad. Oke, sudah sesuai proporsinya. Oke, sekarang lanjut bagian yang sandarannya ya. Sandarannya itu sama, menggunakan kubus juga. Nah, di sini saya akan duplikat aja di bagian dudukannya. Karena kan hampir sama ya bentuknya ya. Nanti tinggal kita main di scaling. Saya tekan shift D. Kemudian tekan Z biar ke atas dulu, kemudian saya rotasi, tekan R, rotasi berdasarkan sumbu X, tekan X 90 derajat, 9 sama 0, enter. Oke, nah ini tinggal saya tipisin aja, tekan S, kemudian tekan Z untuk scale ya, scale berdasarkan sumbu Z. Oke, nah seperti ini. Ini tinggal dikira-kira ya proporsinya. Kalau misalkan ini masih terlalu lebar, kita kecilin. Kita masuk ke tampilan front. Nah, ini tinggal main di scale aja. Oke, kita pasin dengan bagian kakinya ya. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal kita mundurin. Oke, kemudian tinggal kita putar dikit, tekan R, tekan X. Oke, sudah. Oke, sudah jadi untuk sandarannya. Tinggal yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya saya akan ambil dari kaki saja, kaki bagian depan ya. Jadi kalau objeknya itu hampir sama, tinggal kita duplikat saja dari yang sudah ada. Biar teman-teman tidak capek untuk subdivision surface lagi gitu. Karena untuk subdivision surface itu kita memakan waktu yang lama, karena kan di situ kita buat potongan-potongan biar objeknya itu lebih realistis. Jadi ini saya duplikat dari kakinya, shift D, kemudian saya putar, tekan R, tekan Y 90 derajat, enter. Putar lagi, tekan R, tekan X 90 derajat.
Nah, ini tinggal dipasin aja. Kita masuk ke tampilan front. Nah, ini sama kayak di atas ya. Tinggal kita main scale aja. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah selesai untuk sandarannya. Sekarang bagian yang bawahnya ya. Bagian yang bawahnya juga hampir sama sepertinya. Bentuknya kita ambil dari yang bagian yang ini untuk depan yang ini sama sampingnya. Nah, ini tinggal di shift D, kemudian tekan Y. Nah, kita geser ke bawah. Nah, gampang ya, mudah dan gampang. Gampang sama mudah sama aja ya. Mudah, pastinya sangat mudah, dan objeknya lebih realistis dengan menggunakan subdivision surface. Ini bagian yang kakinya saya bedain ya sama yang sandarannya. Jadi ini lebih tipis aja dibandingkan yang sandarannya. Biar berbeda saja dengan sandarannya ya. Tapi kalau kalian mau buat bentuk yang lain juga tidak apa-apa. Oke, kalau sudah, saya akan buat yang bagian sampingnya. Tinggal duplikat aja bagian yang ini, shift D, kemudian rotasi, tekan R, tekan Z 90 derajat, enter. Nah, kita taruh sini. Kita masuk ke tampilan samping, tekan 3 pada numpad ya tadi ya. Oke, tekan S, tekan Y. Nah, ini tinggal dipasin aja. Oke. Nah, ini tinggal duplikat saja ke samping ya, shift D, X. Oke, tinggal sedikit lagi, tinggal bagian yang di bawahnya dudukan ya. Nah, ini kita ambil dari sini, kita ambil saja dari sandarannya. Nah, ini tinggal dikira-kira saja ya. Tinggal dikira-kira untuk proporsinya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, udah selesai untuk bagian yang depannya. Sekarang bagian sampingnya tinggal duplikat dari sini, shift D, kemudian rotasi berdasarkan sumbu Z 90 derajat. Masuk ke tampilan samping.
Oke, Shift D lagi. Kemudian biar sejajar tekan tombol X berdasarkan sumbu X ya. Oke, sudah hampir selesai, tinggal bagian yang siku-sikunya nih. Nah, siku-sikunya ini kan tidak ada ya di sini, di bagian yang ada di sini. Nah, ini kita ambilnya dari mana? Sebenarnya mudah. Untuk siku-siku ini kita buat dari kubus aja. Berarti kita buat lagi objek baru, Shift A, pilih mesh, kemudian pilih cube. Nah, ini kita tipisin ya. Oke, ditipisin dulu, kecilin. Ini kayaknya terlalu tipis ya. Kita tebelin lagi dikit. Oke, sudah. Oh, masih tipis ya. Masih terlalu tipis. Oke, mungkin sudah. Nah, ini tinggal dipasin aja. Kita masuk ke tampilan samping. Nah, ini tinggal kita pasang aja di bagian bawahnya ya. Sebenarnya ini sangat mudah, nanti saya kasih tahu caranya untuk membuat segitiganya. Nah, ini kan udah nempel ya. Nah, gimana cara buat segitiganya? Ini kita masuk ke edit mode. Kita pilih dulu bagian yang ini. Masuk edit mode, kemudian kita aktifkan X-ray-nya. Setelah itu pilih edit titik. Nah, ini kita blok bagian titik sebelah sini. Nah, tadi kenapa X-ray-nya dinyalakan? Biar saat kita blok, titik sebelahnya juga ikut ya, ikut ke blok. Tujuan dari adanya X-ray, tujuan dari diaktifkannya X-ray, biar saat di blok titik di sebelahnya ikut terblok. Oke, paham ya? Nah, ini tinggal kita geser sehingga membentuk segitiga. Oke, sudah. Kalau sudah, X-ray-nya kita nonaktifkan lagi. Nah, udah selesai ya, terbentuk segitiga. Nah, tinggal kita seperti biasa tadi yang saya kasih tahu untuk aturan modeling, objeknya itu tidak boleh sempurna ya, harus ada lekukannya. Berarti kita kasih subdivision surface. Oke, ini level viewportnya juga sama, 3. Masuk ke edit mode, kita kasih multicut. Oke, nah ini tinggal kita apply aja ya, kita apply. Setelah itu tinggal duplikat aja, Shift D, kemudian tekan tombol X. Nah, kita taruh di sampingnya dulu, samping kaki kirinya dulu. Oke, kalau sudah ini tinggal Shift D lagi, Shift D, kemudian duplikatnya ke belakang, tekan Y pada keyboard, tinggal rotasi aja ini, tinggal tekan R, tekan Z 180 derajat. Jadi kita belajar modeling sekaligus belajar matematika juga ya, karena di sini ada hubungannya dengan koordinat. Jadi kalian harus paham
untuk perputarannya berapa derajat, perpindahannya berapa, dan lain sebagainya. Jadi kita di sini juga belajar matematika tentang koordinat. Oke, kalau sudah nih tinggal kita duplikat bagian sininya ya, Shift D, kemudian tekan X. Oke, sudah selesai ya untuk bangkunya. Ya, kurang lebih sama hasilnya. Oke, itu adalah aturan-aturan dalam memodeling sebuah objek 3 dimensi. Ini belum banyak yang tahu untuk aturan yang ini karena hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang menerapkan. Jadi bagi kalian yang masih menjadi modeler pemula di animasi 3D di objek 3 dimensi ini, nah ini adalah aturan-aturannya. Silahkan kalian bisa terapkan supaya dalam membuat objek 3D itu lebih realistis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya, yaitu bagaimana memberikan tekstur dan warna sesuai dengan aturan yang seharusnya di animasi 3D. Cukup sekian tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.